Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan kita kali ini akan kita isi dengan materi tentang manajemen. Oke, dari hasil pembelajaran kita nanti tentang manajemen ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian manajemen dengan benar setelah kalian membaca modul. Kemudian, dengan adanya kalian menyaksikan tayangan video, kalian juga dapat menjelaskan unsur-unsur manajemen dengan benar. Dengan adanya contoh-contoh, kalian dapat menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dengan tepat. Selain dengan membaca modul dan mengamati gambar, kalian juga bisa dapat menjelaskan bidang-bidang manajemen. Kemudian dengan adanya contoh tadi, kalian juga dapat menjelaskan bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Al-haqqu bila nizomin, yukhlibuhul batilu bi nizomin. Yang artinya, kebenaran yang tidak dikelola dengan baik pasti akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan baik. Kita akan memulai materi pembelajaran kita dengan pertanyaan sederhana, yaitu what is the benefits to learn management? Oke, kita akan mulai mengupasnya satu persatu. Pertama-tama kita akan menelaah pengertian manajemen dari beberapa sisi. Pertama dari sisi seni, kedua dari sisi ilmu pengetahuan, yang ketiga dari sisi proses. Dari sisi seni, Marie Parker Fowler menyatakan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara Luther Gulick secara ilmu pengetahuan mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dari sisi proses, James Toner menyatakan bahwa manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil paparan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semoga kalian sudah bisa dapat memahami tentang pengertian manajemen ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Peter F. Drucker, inti dari manajemen adalah management is doing things right, leadership is doing the right things. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man. Maksudnya di sini adalah keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi tergantung kepada manusianya, karena manusianya yang akan menggerakkan suatu organisasi. Yang kedua adalah money. Uang diperlukan untuk menjalankan usaha. Jadi kita ketika kita akan menjalankan suatu usaha, maka kita membutuhkan uang. Yang ketiga adalah metode, yaitu metode yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.
Artinya, kita kalau dalam mengelola organisasi, kita membutuhkan suatu sistem atau metode dalam pengelolaannya. Yang keempat adalah material. Material di sini adalah bahan yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Yang kelima, mesin, yaitu alat yang menjadikan proses produksi lebih efisien dan ekonomis. Yang keenam, market. Nah, di sini menjadi tempat bagi kita untuk menjual ataupun memasarkan dan membeli hasil produksi. Sekarang kita masuk ke tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah top management. Top management adalah orang yang berada di posisi yang paling atas. Di dalam suatu organisasi, kita bisa melihat orang yang berada di puncak manajemen, itu yang kita sebut sebagai top management. Contohnya, direktur perusahaan, kepala madrasah misalnya. Ya. Untuk yang kedua, di tengah itu adalah middle management. Itu bisa kita contohkan seperti supervisor, perantaranya misalnya seperti itu. Kemudian yang di bagian bawah atau lower first line management, ini biasanya adalah staff-staff atau pegawai-pegawai yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi. Pada fungsi manajemen kita akan membahas 4 fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau actuating, dan keempat adalah pengawasan atau controlling. Perencanaan atau planning ini merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Di sini kita rencanakan apa kira-kira yang akan kita lakukan oleh organisasi ke depannya. Berikutnya pengorganisasian, di mana proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam pencapaian tujuan. Di sini kita dibagikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan di sini. Fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang akan bekerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, yang terakhir itu pengawasan, itu di sini adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke. Kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi manajemen tadi. Di dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, what? Apa yang akan kita rencanakan? Atau apa yang akan kita lakukan? Kemudian, mengapa kita harus melakukannya? Yang ketiga, di mana kita akan melakukan kegiatan ini? Yang keempat, kapan kita akan melaksanakannya? Yang kelima, siapa saja orang-orang yang akan mendukung terlaksananya perencanaan ini. Yang keenam, bagaimana proses pelaksanaannya. Ya, yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Di sini kita ada beberapa bentuk pengorganisasian. Kita akan yang pertama, struktur organisasi garis, yaitu hubungan antara bawahan dengan atasan yang tidak ada melalui perantaranya. Maksudnya adalah antara pegawai atau staf yang langsung berhubungan dengan top manajemen.
organisasi fungsional atau staff. Nah, di sini ada perantara, sehingga jadi dari direktur, kemudian ada kepala produksi, ada kepala keuangan, kemudian ada kepala pemasaran yang memiliki proyek-proyek, sehingga masing-masing dari satu proyek di bawah dari suatu kepala produksi misalnya, kemudian nanti kepala produksi akan bertanggung jawab kepada direktur. Di sini untuk tanggung jawabnya bertingkat. Organisasi yang berikutnya adalah struktur organisasi penggabungan antara garis dan staf. Di sini saling bekerja sama antar proyek, kemudian antar pegawai, antar staf, kemudian ada unsur di atasnya seperti kepala produksi, kepala pemasaran, kepala keuangan, kepala personalia yang akan dibawahi dalam bekerja berdasarkan ada di sana ada penasihat hukumnya, ada penasihat produksinya yang kemudian baru dapat dipertanggungjawabkan kepada top manajemen, yaitu direktur. Oke, untuk pelaksanaan atau actuating, di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Dan ada 3 jenis kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahannya sama sekali dalam pengambilan keputusan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi atas kehendak, atas petunjuk dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan dengan pimpinan yang mengakomodasi pendapat bawahannya dalam pengambilan keputusan. Di sini sebagai bawahan kita merasa dihargai, meskipun tidak seluruhnya dari pendapat kita akan diterima atau dilaksanakan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan sepenuhnya dengan staf atau bawahannya. Di sini pemimpin kurang terasa tanggung jawabnya. Oke, di sini kalian sudah bisa memilah dan melihat gaya kepemimpinan mana yang terbaik. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam fungsi manajemen pengawasan atau controlling. Yang pertama yaitu jalur atau urutan. Jalur atau urutan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kemudian penetapan waktu, yaitu penjadwalannya bagaimana dalam menjalankan organisasi. Kemudian perintah pelaksanaan. Apakah yang dikerjakan oleh tim dalam organisasi ini sudah sesuai dengan perintah pelaksanaannya. Kemudian tindak lanjut. Tindak lanjut ini bagaimana manajemen menyikapi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh organisasi. Oke, kita sampai ke bidang-bidang manajemen. Sebenarnya bidang-bidang manajemen ini banyak sekali ya. Banyak sekali bidang-bidang manajemen. Tapi di sini kita akan membahas lebih kurang 5 atau 6 ya. Yang pertama itu manajemen produksi. Manajemen produksi, judulnya saja sudah manajemen produksi, berarti manajemen tentang bagaimana memproduksi suatu barang. Yang kedua itu manajemen pemasaran. Di sini bagaimana mengelola suatu manajemen pemasaran, baik di mana kita bisa memasarkannya kepada masyarakat hasil dari produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan. Di sini kita akan melihat bagaimana pengaturan keuangan, ya. Kemudian yang keempat itu yaitu manajemen personalia, bagaimana mengatur personal, yaitu orang-orang yang berada di dalam organisasi. Yang kelima yaitu manajemen administrasi, yaitu bagaimana kita
mengatur administrasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baiklah, sebelum kita menutup materi PowerPoint kita kali ini tentang manajemen, di sini saya akan menyampaikan pernyataan dari Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menuju keberhasilan tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja, tetapi mereka yang mau berjuang, berikhtiar dan bekerja keraslah yang akan meraih cita-citanya itu. Demikian paparan materi kita tentang manajemen. Ibu sangat berharap kalian dapat memahami tentang materi manajemen kali ini. Namun apabila di antara kalian ada yang merasanya kurang dipahami atau ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan kalian japri langsung kepada saya yang insya Allah akan saya berikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.